Karena 80% aksara Mandarin adalah xing sheng zi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Xing sheng zi yaitu aksara itu mengandung bentuk yang tak lain adalah arti dan suara yang tak lain adalah cara bacanya atau pelafalannya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ya guys, subscribe. Halo semuanya, Tadjahou, bertemu lagi di channel Agustin, 我是星云. Nah, sebelumnya di video saya sebelumnya itu tentang menulis dua, itu kan kita membahas tentang Pianbang Puso peringkat 1 sampai 10 ya, yaitu radikal-radikal atau Pianbang Puso yang sering digunakan, paling sering digunakan. Nah, dalam video ini kita akan membahas Pianbang Puso atau radikal peringkat 11 sampai 20. Nah, peringkat 11 yaitu jiao si pang. Jiao si pang bentuknya bisa seperti ini ataupun seperti ini ataupun seperti ini ya. Bentuknya memang beda-beda. Jiao si pang ini berhubungan dengan sutra ya, atau tak lain adalah kain ya. Contoh aksara yang sering menggunakan jiao si pang adalah ini. Xian. Ini adalah jiao si pang berhubungan dengan sutra. Nah, yang sebelah lainnya adalah cara bacanya. Nah, kebetulan kalau yang kanan aja itu dibacanya adalah jian ya. Nah, kalau sudah dikasih radikal jiao si pang, kita baca dengan xian ya. Xian. Kita ulangi ya, tulisannya seperti ini. Kalau kita lihat di kamus, artinya adalah benang ya. Memang banyak arti ya, tapi arti yang kita ambil salah satu arti aja, yaitu benang. Contoh aksara kedua dari jiao si pang adalah jie. Jie. Nah, yang sebelah kiri menunjukkan kepada kita bahwa artinya berhubungan dengan sutra atau kain. Yang sebelah kanan adalah menunjukkan cara bacanya. Kalau yang kanan aja kita baca ji. Kalau yang digabung dengan jiao si pang jadinya jie, artinya simpul atau ikatan. Artinya simpul atau ikatan. Peringkat 12 ada namanya di tu pang. Kita kalau menulis tu tanah itu seperti ini ya. Heng, shu, heng ya. Tapi kalau di tu pang itu sebagai radikal atau Pianbang Puso yang heng yang di bawah menjadi miring ke atasnya. Nah, contohnya langsung ya kalau dia digabungkan dengan ini. Ini di tu pang, kalau ini sendiri bacanya adalah yang. Nah, kalau sudah digabung jadinya chang. Sama akhirannya aja ya, chang. Terus ulangi ya. 1, 2, 3, heng, ze, go, pie, pie. Ya. Kalau kita lihat di kamus, artinya banyak ya, bisa medan, bisa panggung, bisa lapangan. Berhubungan dengan tanah ya. Contoh lain yaitu rang. Ini juga rumit. Jumlah goresnya sangat banyak. Rang. Mas ulangi. Kalau kita lihat di kamus, rang adalah artinya lahan tanah ya. Lahan tanah. Kalau ingin tahu yang tadi sebelah kanan tuh dibacanya apa sih? Itu adalah dibacanya, kalau yang ini dibacanya siang. Nah, kalau sudah digabung jadi rang ya. Lahan tanah. Peringkat 13 yaitu zhou zhi di. Zhou zhi di, kalau pang pinggirannya pang itu berarti dia di sebelah kiri biasanya. Tapi kalau zhou zhi di itu biasanya di bawah ya. Zhou zhi di berhubungan dengan jalan ya. Biasanya kata kerja yang berhubungan dengan jalan, ada pergerakan jalan. Contoh yang paling lazim adalah jin. Nah, zhou zhi di ini karena disebut bawah, di bagian bawah, maka meskipun dia ada sebagian kiri juga, tapi kita tulisannya di paling akhir karena menurut Bisun
di video menulis satu ada bahwa kita menulisnya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, karena Zhou ini dianggap yang di bawah, maka kita tulisannya di akhir ya. Kita ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ininya aja, bacanya adalah jing. Kalau sudah dikasih Zhou yang berhubungan dengan jalan, maka bacanya adalah jin. Jin artinya masuk ya. Masuk kan ada pergerakan ya, jalan dari luar sampai ke dalam adalah jin, masuk ya. Contoh kedua yaitu yuan. Yuan artinya jauh ya. Jauh kan ada hubungannya dengan perjalanan ya, jauh. Kalau ini aja dibaca yuan ada 2, kalau sudah dikasih Zhou menjadi yuan. Yuan artinya jauh. Peringkat ke-14 yaitu nu zipang. Ini sudah lazim ya, nu ini memang artinya perempuan, jadi sudah bisa ditebak kalau aksara yang sebelah kirinya ada ini, nu zipang, maka pasti berhubungan dengan perempuan. Contoh yang paling lazim adalah ini. Ini adalah mama. Kalau yang ini kanannya aja ma, nada 3. Tapi jangan sekali-sekali diambil artinya, karena kita di sini kan mengambil cara bacanya aja, yaitu ma nada 3. Kalau kita ambil artinya sangat tidak cocok ya, karena ma nada 3 artinya kuda. Nah, kalau yang ini kita ambil maknanya bahwa nu zipang itu adalah pian bang puso yang artinya perempuan. Nah, kalau sudah digabung jadinya ma nada 1 artinya ibu. Contoh kedua tentang nu zipang yaitu jie. Kalau ini aja itu dibaca jie. Kalau sudah dikasih radikal perempuan, kita baca jie, artinya kakak perempuan ya. Jie ya, kakak perempuan. Peringkat ke-15 yaitu zipang. Memang ini artinya memang matahari atau hari ya. Zipang. Kalau dia sebagai radikal ya di sebelah kiri. Nah, kebetulan yang ini bukan xing sheng zi. Ya biasanya yang kita bahas untuk pian bang puso itu kan xing sheng zi, yaitu aksara yang mengandung komponen arti dan komponen suara. Kalau ini adalah hui yi zi, yaitu gabungan dari 2 aksara yang membentuk aksara yang lain. Dan itu biasanya bisa di logika ya. Ini kan matahari, kalau ini kan yue bulan. Digabung 2 aksara menjadi ming, bacanya adalah ming. Artinya terang atau cahaya. Kita bisa logika kan ya, sumber cahaya yang paling utama kan kalau siang matahari, kalau malam adalah bulan. Makanya kalau digabung adalah ming, terang. Contoh lain yang xing sheng zi, kalau tadi kan hui yi zi, kalau ini sekarang yang xing sheng zi. Nah, kanannya adalah cara bacanya, dibaca qing nada 1. Kalau sudah dikasih zipang jadi nada 2, qing ya. Jadi meskipun kita tidak tahu artinya apa, tapi kita bisa tahu bahwa ini ada zipang, berarti pasti ada hubungannya dengan matahari atau paling tidak cahaya atau sinar gitu ya. Nah, ini cara bacanya adalah qing, berhubungan dengan matahari atau cahaya. Nah, qing hasilnya adalah qing nada 2 yang artinya cerah ya. Cuaca cerah kita bilang tian qing ya. Oke, peringkat ke-16 adalah pei zi. Ini kita nggak ngomong pang karena pei zi ini spesial ya, bisa ditaruh di kiri, di kanan ataupun di bawah ya. Jadi kita sebut aja pei zi. Pei itu adalah berhubungan dengan kerang dan uang, karena zaman dulu kan alat tukarnya bisa emas, bisa kerang ya. Jadi tulisannya seperti ini pie sama na ya. Jadi radikal ini berhubungan dengan kerang atau uang. Contoh langsung ya. Kalau dia di sebelah kiri digabung dengan cai, maka bacanya tetap cai dan artinya adalah harta. Kita ulangi ya. Ini adalah cai, artinya harta. Harta. Berhubungan kan dengan ini P, tadi kan kerang dan uang. Digabung dengan cara baca cai, jadinya bacanya tetap cai dan artinya harta. Kemudian kalau dia ditaruh bawah, P-nya ditaruh bawah, di atas kita baca ci. Kalau sudah digabung dengan P, ci, dibaca ci. Nah, ci ini artinya dana ya. Dana.
yang berhubungan dengan uang semua ya. Kemudian kalau dia di sebelah kiri lagi, ini kalau kanannya aja kita baca ko. Nah, kalau sudah digabung dengan P Jepang, kita baca ko, nada 4. Di kanannya ada nada 1, kalau digabung dengan P jadinya ko, artinya membeli. Kita ulangi ya. Artinya membeli ya. Ko, nada 4. Oke, peringkat ke-17 adalah paokai to. Paokai to. Kalau ada to berarti kan di atas ya. Bentuknya seperti ini. Berhubungan dengan atap ya. Ini posisinya selalu di atas, maka kita sebut dengan paokai to. Bentuknya seperti ini ya, atap ya. Contoh langsung ya, adalah ini. Bawahnya aja kita baca adalah zhi. Kalau sudah digabung kita baca shi. Ya. Shi artinya adalah ruangan. Kita ulang ya. Shi adalah ruangan. Ruangan. Contoh lain yaitu ke. Bawahnya aja kita baca ke, tapi kalau sudah digabung kita baca ke, artinya tamu. Ke artinya tamu. Kita ulangi ya. Ini adalah ke, tamu. Kemudian peringkat 18 adalah ju zi tou. Ini adalah aksara komplitnya seperti ini, tapi kalau dia sebagai radikal, karena tou berarti dia posisinya ada di atasnya. Kita ulangi, tou seperti K ya, tapi agak horizontal ya, yang kanan atasnya ya. Jadi ini berhubungan dengan bambu. Contohnya, semua aksara yang ada seperti huruf K2 di atas itu berhubungan dengan bambu. Ju zi tou namanya ya radikalnya. Nah, kalau bawahnya aja kita tulis, kita tahu siang, setelah digabung tetap siang ya, tetap siang. Nah, ini artinya adalah kotak atau koper ya. Kotak atau koper. Jadi kita tahu kalau kotak atau koper dulu kan pasti dari kayu ya, bisa kayu bambu atau kayu yang lainnya. Nah, jadi kita ini menunjukkan juzi itu menunjukkan artinya, dan siang ini menunjukkan cara bacanya. Lebih mudah kan bagi kita kalau kita sudah mengetahui bahwa di tiap aksara Mandarin 80%-nya itu adalah kita bisa pilah-pilah, yaitu bisa menunjukkan cara bacanya, bisa menunjukkan artinya. Contoh lain dari juzi itu yaitu kan ya. Ini kalau bawahnya aja adalah kan, digabung tetap kan persis ya. Nada 1. Kan adalah artinya galah atau tongkat panjang ya, semacam tongkat panjang kita sebut kan. Kita ulang ya, bentuknya seperti gini, kemudian gini. Kan, galah atau tongkat panjang. Peringkat ke-19 adalah zhu zi pang, bentuknya seperti ini. Zhu zi pang, bentuknya seperti ini. Ini hubungannya dengan kaki ya. Kita ulangi, ini adalah zhu zi pang, berhubungan dengan kaki. Ini menunjukkan atau hubungannya dengan kaki, dan ini cara bacanya adalah pao. Kemudian ini adalah setelah digabung bacanya adalah pao, berlari. Pao, berlari. Ini adalah cara bacanya pao. Kemudian tiao. Kalau kanannya aja kita bacanya cao. Kalau sudah digabung jadinya tiao, artinya melompat. Kita ulangi ya. Tiao artinya melompat. Kita pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 gores ya. Tiao artinya melompat. Melompat kan juga perlu kaki. Oleh karena itu perlu pakai radikal kaki. Nah, peringkat ke-20 yang terakhir untuk edisi kali ini yaitu mu zi pang. Mu ini memang bisa berdiri sendiri, memang juga artinya mata ya. Dia kalau berdiri sendiri di tengah, maka artinya mata. Kalau sebagai radikal juga namanya mu zi pang, di sebelah kiri ya, agak gepeng karena dia harus bersebelahan dengan yang di sebelah kanan. Nah, kalau ada ini aja kita baca adalah gen.
Nah, berhubungan dengan mata setelah digabung jadinya yen, dan artinya yen ini memang kebetulan mata juga ya. Jadi mu itu mata, yen juga mata. Kita ulangi ya. Yen itu adalah mata. Kemudian contoh lain kalau dia ada di sebelah bawah juga bisa ya. Mu ini ya. Kita ulangi ya. Ini adalah mang, artinya buta ya. Itu tidak bisa melihat, maka kita sebut mang ya. Contoh lain yaitu ini. Kanannya aja kita baca jiao nada 1. Kalau sudah digabung dengan mu Jepang, kita baca jiao nada 2. Kita ulangi jiao nada 2. Nah, jiao nada 2 artinya melihat. Melihat kan pakai mata, berarti kita pakai radikal mata, yaitu mu Jepang. Oke, itu tadi adalah radikal atau penbang pusho, yaitu komponen yang menunjukkan arti di sebuah aksara Mandarin peringkat 11 sampai 20. Nah, dan untuk episode berikutnya nantikan tentang peringkat 21 dan sampai seterusnya. Oke, sampai di sini. 谢谢大家，各位同学再见。